Oke pemirsa ya, ini kita udah sampai. Kita pergi ke hospital pantai ya. First time kita masuk hospital ini ya sayang. Jadi mungkin agak kelam kabut nanti pemirsa. Ada juga orang parking di tepi jalan pun. Tapi ini boleh saman ya. Wah, TV. Itu bukan TV nakku, itu namanya proyektor. TV lama. Ini kita mau cari parking dulu. Kita lampu boleh. Ini tempat selalu tak ada dapat parking lah. Kita pergi lembaga AC pun mana ada dapat. Iya betul. Sini tepi jalan boleh saman kan? Saman lah. Wah, ini lagi dari. Pintu masuk pun dia orang tutup kan. Kita udah masuk ya, kita Habis dia orang ini masih tutup, mana mau parking? tanya itu kan. Salam ujua-jua. Nah, di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah, oke pemirsa ya, ini saya akan update hasil pemeriksaan yang kita buat tadi kepada kakak Ami di hospital ya pemirsa. Tadi kita sampai di rumah itu udah pukul 3:30 pemirsa. Jadi sampai di rumah tadi saya terus mandikan anak-anak saya. And then tak mau lagi dia tidur. Jadi ya udah saya sampai di rumah pun terus mandi agak rileks karena tadi saya sudah bersihkan rumah semua. Makanya saya kalau sebelum pergi kemana-mana pemirsa saya akan bersihkan dulu rumah. So bila kita penat-penat pulang nampak rumah bersih, kita tak tambah penat gitu. Kita bisa rileks enjoy kan. Jadi pemirsa, tadi kita bawa akhirnya Lasmi ke Hospital Pantai Ipoh. Nah, Hospital Pantai adalah hospital yang paling cepat, yang paling dekat ya kalau kita dari area Sungai Siput. Nah, ini dia tadi hasil pemeriksaan Ami pemirsa. Cuman saya nak cerita dulu sedikit di sini pemirsa. Sebenarnya perbezaan antara hospital government dengan hospital swasta ini tuh nggak jauh berbeda sih, nggak banyak. Cuman yang pertama dulu hospital private nih, swasta nih, mereka kerjanya cepat. Kalau katakan berantur, ngantri-ngantri juga, ramai-ramai juga orang pergi pemirsa. Tadi saya ada jumpa salah satu subscriber saya, dia bawa anak dia berobat pemirsa. Dia macam dalam paru-paru dia tuh sudah ada kuman dia cekal. Lepas tu dia ada masuk, anak dia tuh ada masuk buat 3 hari pemirsa. Dia discharge tadi hari ini pemirsa, dia habis dalam 6.000 lebih pemirsa, sekitar 20 jutaan gitu loh pemirsa. Cuman dia ada insurans. Memang mahal ya pemirsa. Terus kerjanya cepat, udah gitu pelayannya itu bukan pelayannya sih, nurse-nya itu, nurse-nya di semua itu cukup ramah sekali. And then mereka itu akan memberikan informasi yang sangat-sangat akurat. Kamu tanya, mereka akan jawab semua pertanyaan kamu gitu. Mungkin karena memang orang yang ke situ kan nggak sebanyak yang pergi ke government ya. Jadi kalau misalnya nurse-nurse yang di government tuh mereka melayan kita akurat-akurat gitu, nanti yang belakang itu bagaimana kan gitu ya. Kita tadi sampainya di hospital itu udah pukul 11.30 pemirsa. Terus kita pulang tadi dalam pukul 2 gitulah pemirsa. Jadi sampai di rumah 3:30 gitu pemirsa. Jadi agak cepat sih pemirsa. Kalau biaya pening kepala beta pemirsa. Nah, hasilnya tadi Ami tadi pemirsa ditimbang. Ditimbang udah gitu. Mula-mula sih dia tanya ya di unit emergency itu ditanya kena apa. Jadi udah gitu Ami sampai di sana mula-mula kita register dulu isi borang ya. Nanti ya biasa kita akan tulis nama. Tapi di hospital ini pemirsa semua formulir itu menggunakan bahasa Inggris ya. Tanpa ada di sampingnya itu bahasa Melayunya ya. So ya kalau hanya sebatas macam apa namanya itu pemirsa, basic saja kita tahu lah ya. Terus gitu pemirsa, ini kalian nampak semua English juga English. Nah, tengok. Location, examination, date, name. Pokoknya terus udah tulis semua. And then timbang berat badan. Lepas tu dia tanya kenapa. Jadi saya bilang semalam dia terjatuh. And then selepas terjatuh tuh bengkak sekali kepalanya di belakang itu. And then saya tengok tuh ada macam kalau kita gitu kuat kan, biru dia macam ada gumpalan ya. Jadi ada merah seperti ketulan darah. Saya bilang gitu, ada menggumpal darah. Jadi saya nak scan, saya bilang ada muntah ke? Tak ada muntah, ada rasa macam nak muntah. Dia rasa macam nak muntah tapi tak muntah. Saya cakap, dia cek mata. Lepas tu dia cek telinga, ada demam ke tak ada. Lepas tu dia
Sama ada sih kami demam. Ya, dia pegang kepala Ami gitu. Dia tak buka area mana, dia hanya pegang cari-cari gitu. And then katanya, oh ini tak apa, tak ada masalah, tak ada apa. Cuman namanya orang tua ya kan, saya tak nak belakangan menyesal di kebelakangan hari. Jadi saya bilang, saya nak scan bahagian kepala anak saya. Jadi katanya, oh nak scan. Dia akan terus recommend kepada kalian adalah jumpa dokter pakar. Oke. Saya bilang, tak payahlah, saya nak scan saja. Sebab dalam hati saya tuh, kalau masalah kesehatan memang suami saya akan berikan macam lebih banyak saya yang berkomunikasi pemirsa gitu. Jadi dia tadi gendong Madewan. Saya bilang saya scan saja, saya bilang karena dokter udah tengok katanya tidak ada apa. Cuman saya nak pastikan yang saya ini yakin nanti nggak menyesal gitu pemirsa. Di dalam hati saya itu gini pemirsa. Nanti dia scan dulu. Setelah lihat hasil scan, baru nanti kalau ada problem baru saya akan berjumpa dengan dokter spesialis gitu pemirsa ya. Jadi saya bilang saya nak scan saja. So kamu nak jumpa dokter spesialis, tak nak dokter biasa lah yang jaga emergency. Saya bilang oke. Jadi kita sudah jumpa dokter umum, kalau di Indonesia kita bilang dokter umum. Udah gitu dia scan kepala Ami itu 3 kali dia scan pemirsa, 3 kali dia scan. Lepas itu kita dibawa ke depan PC ya kan. Terus di sana dia tunjuk macam satu video hasil scan kepala Ami tadi, katanya semuanya oke, tidak ada keretakan, tidak ada gumpalan darah dan semuanya oke. Mungkin itu hanya trauma. Jadi karena benturan terlalu keras, jadi kita kan dia trauma pemirsa gitu. Jadi ini hanya trauma mungkin. Beberapa hari nanti akan oke lah, dia cakap tak ada masalah apa setakat ini. So sudah selesai. And then dia orang bagi kita satu CD pemirsa, jadi kita boleh tengok nanti CD itu juga ya kepala otak Ami ini. Jadi udah selesai semua dia periksa pemirsa, dan hati saya pun sudah tenang pemirsa, tidak ada terjadi apa-apa kepada saya karena ini adalah anak saya satu-satunya perempuan pemirsa. 10 anak perempuan pun begitu juga ya. Kenapa kita tak pergi ke hospital government? Jadi kalau di Sungai Siput scan itu tidak ada ya, tidak ada. Yang ada itu hanya X-ray saja. X-ray itu kalau misalnya terjadi benturan mereka hanya akan cek tengkorak ini ada retak ke tidak gitu, tulang gitu-gitu aja sih X-ray. Kalau scan sebab hari itu pernah kalau saya tak silap Magesuaran juga kita pernah, tapi dia hanya X-ray saja, dia tak scan. Kalau scan mereka akan bagi jadwal, dia orang akan call di Ipoh, and then mereka akan bagi tarikh, baru kita nanti pergi scan gitu pemirsa. Jadi karena kita ini was-was, jadi mau cepat-cepat gitu pemirsa, makanya kita bawa ke hospital swasta. So inilah dia pemirsa biaya yang harus kami bayar pemirsa, dan wow wow, saya pun tadi agak terkejut. Suami saya bilang 2.000 mesti habis. Sementara duit dalam bank pun tak sampai segitu, saya bilang. Ya, sebab dia dulu pergi satu, dia kata dulu suami saya juga accident gitu, dia di scan katanya 2.000 lebih habis. Saya pun terkejut kan. Cuman saya ada bawa tadi saya punya gelang lah, kalau apa-apa saya cepat jual. Ama belum mandi? Belum. Ama. Jadi inilah dia biaya kami tadi untuk berobatkan Ami pemirsa. Di sini kalian boleh lihat pemirsa ya. Nah ini dia untuk bilnya tadi itu sekitar Rp551.90 pemirsa, itu sekitar Rp7.700.000 pemirsa ya. Nah ini dia rincian dana tadi pemirsa yang harus kita bayar, nampak sini. Nah ini dia pemirsa ya untuk bayar medical surgical supply, dia cakap entah apa itu 30 sen, itu sekitar Rp1.000 ya. Terus imaging ini adalah pengecaman ya, pengecaman itu mungkin pemeriksaan ya atau scan tadi, itu sekitar Rp368 pemirsa, itu sekitar 1.200.000, dan ini itu yang paling mahal ya, 1.200.000. Terus ini ada medical officer fee, mungkin ini untuk tempat pendaftaran itu tadi, mereka bayar ini bayar itu, pokoknya sekitar 400.000-an pemirsa. So, terima kasih banyak sudah melihat video kami, kita jumpa lagi dalam video, bye.